Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, eee, teman-teman. Jadi untuk pertemuan hari ini itu kita akan membahas tentang Flask, tapi dengan koneksi database, seperti itu. Nah, sebelumnya kita sudah, tahu metode untuk get, post, put gitu ya. Jadi datanya itu disimpan ke dalam file list gitu ya, di file di dalam .py itu, terus dalam bentuk list. Nah, sedangkan di sini nanti kita akan mengkoneksikan Python kita dengan MySQL. Nah, seperti itu. Perbedaannya di situ. Jadi kita akan simpan data kita itu di database, bukan lagi di list. Nah, seperti itu. Terus gimana sih caranya? Kita harus mengimport dulu nih PyMySQL ini. Nah, silakan kalian install menggunakan pip gitu ya. Pip boleh bisa pakai pip 3 install PyMySQL atau pip pip install untuk PyMySQL. Nah, eh, karena sebelumnya saya menggunakan environment untuk install package saya agar lebih terorganisir, kita masuk dulu untuk eh, environment kita ya, flash env, kemudian bin activate. Nah, kita sudah masuk ke environment untuk flash env. Nah, terus install untuk PyMySQL. Nah, karena saya sudah menginstal, kemudian pip 3 install PyMySQL. Nah, sebenarnya saya sudah menginstal ya. Nah, ini sudah keinstall di package saya. Nah, harusnya yang sebelumnya itu PyMySQL-nya itu ada warning kuning-kuning, tapi setelah diinstal nanti akan tidak ada warning. Nah, kemudian saya sebenarnya menggunakan MySQL, tapi database-nya itu ada di server nih, ada di server. Nah, kalian boleh menggunakan database yang ada di lokal kalian. Nah, saya inginnya database itu bisa diakses nih di server seperti itu. Nah, saya menggunakan free SQL database. Nah, freesqldatabase.com. Nah, di situ kalian bisa membuat database di server. Nah, kalian tinggal MySQL yang free ini sign up. Nah, sign up nanti ada untuk verifikasi email. Nah, silakan kalian lakukan seperti itu. Kekurangannya sih di sini free SQL tuh lemot banget ya, lemot banget. Jadi database-nya sudah tersimpan ke server, tapi lemot banget gitu. Nah, sebelumnya di sini database-nya tuh kosong ya, kosong. Kalau kalian ingin nge-create database, tinggal kalian create, nanti akan ke-create sendiri untuk database host, database name, database username, dan ini akan dikirim ke email kalian masing-masing. Nah, nanti untuk bentar. Hmm, nah, nanti bunyinya akan seperti ini. Dia akan mengirimkan email untuk host, database name, user, dan juga passwordnya. Nah, password ini yang akan di-copy. Akan di-copy ke koneksi kalian ini. Nah, kita butuh yang namanya koneksi antar Flash-nya ini ke MySQL nih. Kita butuh import PyMySQL, kemudian koneksikan nih. Koneksikan untuk host, database, user, password, dan juga kursor kelasnya. Nah, di situ kita sudah berhasil untuk connect ya, connect. Nah, tinggal kita membuat kursor untuk nge-execute query nge-create table, contohnya table mahasiswa seperti itu, dengan atribut-atributnya itu ada ID, NIM, nama, sama IPK.
ID integer dengan primary key, kemudian name itu di sini menggunakan teks dan not null, nama, dan juga IPK itu double gitu ya. Nah, kita tinggal melakukan pip 3. Bentar. Kita running untuk database-nya itu python 3 db.py. Nah, otomatis dia akan nge-create table mahasiswa, karena di sini akan nge-create table mahasiswa. Nah, terus caranya ngeceknya gimana sih untuk PHP my adminnya? Nah, bentar. Kita coba lihat untuk ini kita bisa cek untuk PHP my admin kita nih. Sebenarnya sama seperti yang ada di lokal kalian. Nah, dan tampilannya pun sebenarnya sama juga ya. Tampilannya juga sama. Nah, kita coba karena ini kekurangannya lemot banget ya. Nah, kita bisa lihat di database ini, kita cari untuk table mahasiswa apakah sudah ke-create apa belum nih. Nah, kekurangannya itu lemot banget ya. Nah, di sini sudah ada table mahasiswa. Tapi isinya tuh masih kosong nih. Nah, kita lihat untuk kosong ya. Kosong, tapi di situ udah ada table mahasiswa. Terus kemudian kita tetap pakai PyMySQL. Kita sudah nge-insert untuk nge-execute query itu. Kita lakukan koneksi lagi, try accept. Kita lakukan koneksi untuk DB connection. Nah, di sini kita lakukan menghubungkan koneksi tersebut ke database kita, kemudian menggunakan kursor lagi. Nah, ini kita menggunakan, kalau yang sebelumnya itu sama ya, metodenya get itu tinggal panggil JSONify. Nah, di sini query-nya itu select bintang from mahasiswa. Ini akan di-execute di query SQL. Nah, kita akan tampung di list mahasiswa dengan dictionary itu ID, name, nama, dan IPK. Nah, row ini dia akan dilakukan fetch all, akan diambil semuanya. Jadi semua yang ada di database akan diambil dan dimunculkan ke dalam responsnya nih. If mahasiswa is not known, tidak kosong, dia akan mengembalikan JSONify dari si mahasiswanya. Mahasiswa dalam bentuk JSON. Nah, coba kita running untuk python 3 app.py. Nah, coba kita hit API-nya lewat Postman ya. Kita hit API Postman dengan root-nya itu /mahasiswa. Nah, di sini datanya sebenarnya sudah ke hit ya API-nya ya. Sudah ke hit API get mahasiswa, tapi datanya itu masih kosong. Nah, kita butuh nge-insert dulu nih. Nah, sebelumnya sudah nge-insert untuk append menggunakan append ya. Nah, kalau ini kita melakukan post, kita insert datanya menggunakan SQL query. Nah, insert into mahasiswa ini merupakan variabelnya, variabel name-nya, name, nama, IPK. Value-nya itu diambil dari nanti @name, @nama, dan @IPK nih. Nah, kita akan melakukan execute untuk si query insert ini, kemudian ininya diambil dari request dari usernya. Nah, seperti itu. Nah, dia akan mereturnkan untuk book successfully created. Nah, seperti itu. Nah, kita coba untuk melakukan insert apakah sudah berhasil. Kita hit API-nya di Postman ya. Nah, coba di sini ada Randy Marta sekian. Kita send. Oh, ini masih get ya. Kita ganti metodenya tuh ganti post. Nah, kita send internal server error. Nah, ini error nih.
Bentar, ini error. Oh, ini ada real number ya. Nah, ini coba kalau oke. Saya ganti jadi string aja ya untuk IPK-nya dulu. Nah, berarti kalau misalnya ganti berarti di sini pun juga akan diganti juga sebagai teks ya. Nah, oke. Kita coba untuk hit db.py-nya dulu, artinya dia akan nge-create table MHS, tadinya mahasiswa jadi MHS. Nah, udah berhasil. Harusnya ketika lihat di php my admin itu muncul tabel baru yang namanya MHS. Seperti itu. Nah, terus di app.py karena di sini sudah menggunakan string, harusnya sih bisa ya. Oke, bentar. Kita lakukan python app.py, kemudian coba balik ke postman-nya lagi dan post. Nah, books successfully created. Nah, terus coba kalian get apakah sudah masuk di database. Nah, ID 0 IPK sekian itu sudah masuk ke database. Coba untuk post lagi dengan nama yang berbeda. Bebas IPK-nya coba 3,76. Oke. Ada error lagi di. Nah, di sini duplicate entry 0 for key primary. Nah, di sini tidak ada, harus didefinisikan ya. Oke, di sini duplikat entry. Jadi nanti ID-nya nggak increment ya, nggak increment. Nah, itu dibuat increment agar bisa masuk ke database. Pun kalau misalnya sudah di get, itu akan muncul 2 data sekarang. Seperti itu. Oke. Nah, untuk yang sebelumnya itu untuk ID dijumlahkan jadi +1 ya. Kita ambil ID yang paling akhir. Ini belum ada mekanismenya. Kita ambil ID yang paling akhir kemudian +1. Nah, harusnya kalau kayak gitu bisa nih. Begitu. Oke, mungkin gitu aja untuk koneksi ke database-nya. Untuk yang metode lain seperti put, kemudian metode untuk get yang searching, itu silahkan kalian coba sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.